bahwa alat yang pembayaran yang sah itu hanya Rupiah. fiat rupiah. Nah, kalau kripto ini nanti masuk jadi alat pembayaran, ini dianggap nanti akan distorsi mata uang. Barang kok nggak kelihatan gitu. Ketika kripto dikenakan pajak, maka definisinya sudah kelihatan makin jelas. Karena apapun yang udah kena pajak berarti udah legal ya, Pak? Legal, berarti itu Legal. barang jelas. Kominfo akhirnya ngeblok Oke. beberapa exchange luar. Kok yang diblok ini, kok bukan itu yang platform gambling yang diblok gitu, Pak? Judol. Ada influencer yang bilang optimis sebuah aset ini bakal naik. Tapi akhirnya malah asetnya ini jadi kayak pump and dump gitu, Pak. Dan menjadikan followernya exit liquidity. Nah, di kasus seperti ini apakah melanggar hukum atau gimana, Pak? Mengarahkan untuk membeli kelas. Apakah boleh, Pak, jual kelas? Aset kripto ini sudah menjadi aset investasi nomor 3. Jadi setelah reksadana dan saham dalam negeri. Bitcoin sendiri saat ini adalah sudah menjadi aset nomor 8 terbesar di dunia. Pak Tirta sendiri invest crypto nggak? Oke guys, welcome back to Coin Kami Goes to Jakarta. Nah, hari ini kita kedatangan tamu dari pemerintahan nih, yaitu dari Badan Biro Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, so welcome Pak Tirta Karma Senjaya sebagai Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan. Apa kabar Pak Tirta? Salam Baik, kenal Pak Pak. Steven. Jadi kesini gimana Pak? Macet nggak nih? Alhamdulillah tadi lancar, 30 menit ke Oh, Jakarta tadi lancar jalan masih alhamdulillah lancar lancar. ya Pak. Ya, it's an honor Pak for us to have you here. Sama-sama Mas Steven. Iya, terima kasih banyak sudah bersedia untuk menyempatkan waktu untuk mengisi acara podcast koin kami hari ini nih Pak. Nah, kita ada banyak pertanyaan nih. Tapi before we start, can you please introduce about yourself Pak? Baik, podcastnya Koin Kami, perkenalkan nama saya Tirta Karma Senjaya, selaku Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka Komoditi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah unit eselon 1 di Kementerian Perdagangan seperti di sini. Jadi kami adalah di bagian dari Kementerian Perdagangan. Tugasnya adalah mengawasi terkait dengan perdagangan berjangka komoditi. Kalau dulu mungkin bisa disebut ada Badan Pengawas Pasar Modal ya untuk pengawasan pasar modal yang sekarang ada bergabung dengan OJK. Nah, banyak teman-teman di sini masih bingung nih Pak soal Bapepti. Jadi nanti kita izin bertanya kepada Bapak seputar aset kripto ini bagaimana regulasinya biar teman-teman di sini bisa makin paham tentang Bapepti dan aset kripto ya Pak ya. Nah, sebelum itu mungkin kita pengen tahu nih awal karirnya Pak Tirta gimana awalnya bisa sampai join ke Bapepti gitu Pak. Ya, Jadi sebelumnya background di bidang apa gitu Pak? sebelumnya saya lama menangani di bidang komoditi yang real istilahnya ya. Heeh. Komoditi yang real ini saya menangani terkait dengan regulasi atau kebijakan stabilisasi harga, contohnya seperti produk beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, cabai, bawang seperti itu. Di mana sehariannya adalah kita harus memantau pergerakan harga, lalu kebijakan apa bila harga naik, pasokan supply naik turun. 12 tahun saya di perdagangan dalam negeri, kemudian akhirnya saya berpindah kepada Bapepti. Di sini saya menangani komoditi lagi, tapi komoditinya adalah komoditi berjangka, Heeh. lebih ke futures trading komoditi gitu Oh, kan. heeh. Ternyata selain futures trading komoditi, ada juga komoditi fisiknya, tapi ternyata komoditi fisiknya ada beberapa seperti timah yang benar ada fisiknya, tapi ada juga yang CPO ada fisiknya, tapi sekarang ada juga ternyata fisiknya ada tapi bentuknya digital. Nah, Heeh. salah satunya adalah kripto dan emas digital. Emas digital. Emas digital. Nah, di situ saya sekarang sudah 3 tahun menangani perdagangan berjangka komoditi di Bapepti seperti itu. Jadi sebelum di Bapepti di mana Pak? Saya di Kementerian Perdagangan juga, Oh, tapi unit Kementerian eselon Perdagangan. satunya bukan Bapepti, tapi Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Oh, sudah berapa lama Pak kalau di sana? Kalau hitungan berapa lamanya sejak menjadi pegawai negeri sipil, berarti saya sekarang sudah 19 tahun. Wah, lama banget Pak. Jadi setelah lulus kuliah langsung masuk jadi PNS dan Setelah lulus kuliah saya masih sempat di swasta, Heeh. jadi saya masuk PNS itu tahun 2005. Background saya adalah di statistika Unpad, Universitas Pajajaran. Heeh. Kemudian setelah masuk pegawai negeri sipil, saya mendapatkan beasiswa di Universitas Indonesia di ilmu ekonomi.
Oh, jadi background-nya di ekonomi ya Pak ya, Betul. masih nyambung dengan aset kripto lah ya Nyambung Pak. banget sekarang. Nah, banyak yang penasaran nih Pak. Kira-kira gimana sih peran dari Bapepti dan tanggung jawab dari Bapepti dalam mengatur regulasi kripto di Indonesia ini? Ya, sebenarnya kan untuk terkait dengan perdagangan aset kripto ini kan mungkin kalau kita lihat di 2014 lah mulainya di Indonesia, karena Hmm, kan waktu itu mulai marak perdagangan Bitcoin waktu itu. 2019 ya Pak. 2014 Oh, lah. 2014 itu 2014 ada perdagangan Bitcoin, tapi waktu itu kan tidak ada otoritas yang belum yang membawahi. membawahi itu. Di 2014 itu kan ada Bitcoin ID ya, Iya kita ya, ingat sendiri dulu benar. awalnya. Padahal Bitcoin sendiri dari 2009 sudah ada. Tapi 2014 ya, masuk ke Indonesia nih, sudah ah, mulai rame. 2017 itu makin rame, tapi kemudian sepertinya mengarah kepada mulai pada currency, terutama di daerah bayar seperti Bali. oh ya Nah, dibuat pembayaran gitu. ketika menjadi pembayaran ini ada keresahan karena kan kita ada Undang-Undang 7 2011 yang pengampunya di Bank Indonesia bahwa alat yang pembayaran yang sah itu hanya Rupiah. fiat rupiah. Ah, Nah, kalau kripto ini nanti masuk jadi alat pembayaran, ini dianggap nanti akan mendistorsi mata uang di negeri sendiri gitu kan. Makanya di 2018 itu ada pembahasan di kantor Menko Perekonomian karena waktu itu sudah menggedor pada Bank Indonesia merasa bukan otoritas mengatur itu karena nanti berbenturan dengan sebagai pengatur fiat rupiah. Ke OJK juga sebagai pengatur pasar modal, kayaknya kripto tidak bisa jadi pasar modal seperti itu. hmm, Akhirnya di Kemenko Perekonomian 2018 diputuskan bahwa kripto ini diposisikan sebagai komoditas, ah, alat investasi, barang. Nah, kemudian karena ini barang, komoditas, maka kemudian diberikan kewenangan kepada dalam ini Kementerian Perdagangan karena sudah ada Bapepti yang mengawas perdagangan berjangka komoditi. Maka kripto kemudian diatur mulai 2019, keluar peraturan Menteri Perdagangannya yang mengatur kebijakan umumnya, kemudian diatur strategis melalui peraturan Bapepti. Dan kemudian setelah peraturan Bapepti mengatur terkait dengan perdagangan kriptonya, bursa, clearing, depository, kemudian juga diatur ada peraturan Bapepti khusus yang mengatur terkait dengan aset kripto apa saja yang boleh diperdagangkan oleh para crypto trading platform yang sudah terdaftar di Bapepti ini gitu kan, ada whitelistnya seperti ah. itu. Oh, terus kalau boleh tahu poin-poin penting dan regulasi utama yang diterapkan untuk perdagangan kripto di Indonesia ini seperti apa ya, Pak? Ya, yang paling penting sebenarnya semua yang diatur terkait dengan perdagangan atau ekosistem perdagangan aset kripto ini lebih mengedepankan kepada, karena visi misi Kementerian Perdagangan itu adalah perlindungan konsumen. Hmm, Jadi bagaimana perdagangan aset kripto ini adalah tujuannya untuk bagaimana konsumen itu diberikan jaminan bahwa keamanan, keamanan. keamanan untuk bertransaksi. Nah, selain itu juga para pengusaha atau stakeholder yang mendapatkan izin sebagai crypto trading platform terdaftar Bapepti juga diberikan keamanan juga bahwa mereka diberikan usaha yang bisa dijamin secara kondusif seperti itu. Nah, kemudian kita tahu bahwa crypto trading platform itu kita persyaratkan syarat-syarat yang tidak mudah. Jadi di situ kita syaratkan bahwa crypto trading platform harus bekerja sama dengan Dukcapil. Jadi KYC-nya harus jelas. Ah, KYC. KYC-nya harus jelas. Kemudian harus ada know your transaction juga kerjasama. Bisa dengan pihak ketiga, contohnya misalkan chain analysis. Kemudian perpindahan aset itu wallet to wallet harus ada trade rule. Trade rule-nya bisa kerjasama juga, salah satu contohnya misalkan Notabene, seperti itu. Nah, dengan syarat-syarat seperti itu, harapannya kalau misalkan selain masyarakat itu yang transaksi aman, maka transaksi juga tertelusur. Hmm, Sehingga ini kemudian kita bisa comply terhadap regulasi dalam rangka penanganan anti pencucian uang, money dan dana terorisme seperti itu. Nah, kalau seperti oh, itu, maka pemerintah juga pihak-pihak lain gitu ya, yang aparat penegak hukum bisa menelusuri itu lewat mana? Lewat Bapepti. Bapepti lewat mana? Lewat para crypto yang sudah terdaftar tadi seperti itu. oh, I see. Nah, tapi dalam sejarahnya dalam membuat regulasi ini pasti ada trial and error juga ya, Pak ya. Betul. Jadi kalau boleh tahu sejarah proses pengembangan kebijakannya itu seperti apa ya, Pak, sampai bisa terjadi seperti sekarang ini. Jadi setelah sebelumnya dilakukan pembahasan di Kemenko Perekonomian dan sekiranya waktu itu mandatnya memang arahnya kepada Bapepti, jadi Bapepti saat itu pun sudah melakukan beberapa istilahnya
benchmarking lah ya, benchmarking kepada beberapa negara, contohnya misalkan pada Korea, di Jepang, kemudian Singapura juga, walaupun Singapura kemudian regulasinya tidak seperti di Indonesia ya seperti itu. Tapi Korea saya lihat di sana sudah ada juga yang regulasi di sana dan ada beberapa crypto trading platform sana kan seperti Wobi dan sebagainya. Nah, kita belajar ke sana, terus kemudian kita lihat juga ada benchmarking juga dari sisi beberapa literasi, ada literasi-literasi terkait dengan di coin market cap dan sebagainya. Bagaimana sih praktek untuk terkait dengan crypto trading platform ini? Kemudian praktek ekosistem seperti apa? Mungkin kalau kita lihat kok ada bursa gitu di sini, karena praktek di luar itu hanya ada istilahnya crypto trading platform atau sebagai exchange, tapi tidak ada bursanya atau clearing gitu ya. Benar. Nah, ini kita juga mengadopsi dari sisi ekosistem yang ada di dalam negeri. Di bursa saham ini, bursa efek itu kan ada depository dan clearing. Nah, karena di sini kita ada barang walaupun digital, dan kita lihat di luar negeri juga ada penyimpanannya gitu ya. Contohnya kayak Fireblock gitu kan. Gitu. Tapi dia bergerak sendiri nih. Nah, sekarang kita anggap ini semua menjadi SRO, self regulatory semua. Dan di sini kita harapannya dengan dibina oleh Bapepti gitu, SRO ini mudah dimonitor oleh Bapepti seperti itu. Oh, tapi kalau kripto sendiri seperti komoditi, apa bisa dibilang komoditinya mirip dengan emas, Pak, dalam peraturannya? Ya, bisa dibilang hampir mirip dengan emas, cuman kalau emas agak berbeda karena emas digital yang kita atur ini, kita wajibkan persyaratan untuk menyimpan emas fisiknya juga di depository, jadi ada emas fisiknya, logam mulia itu. Terus digitalnya adalah yang ditransaksikan. Walaupun yang kripto ini pun, kita bilang fisiknya ada, tapi fisiknya kan dalam bentuk kriptografi ya, address seperti itu. Jadi sepertinya hampir sama dengan emas, cuman beda bentuknya saja gitu, ketika disimpan di depositorinya seperti itu. Karena kan kalau kripto, kita akui ini barang. Kemarin kan sempat simpang siur, barang kok nggak kelihatan gitu. Tapi kan sudah diakui oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan 68 tahun 2022 ya. Di situ kan disebutkan ketika kripto dikenakan pajak, maka definisinya sudah kelihatan makin jelas bahwa aset kripto adalah barang yang tidak berwujud yang dikenakan pajak. Nah, ini kemudian jadi jelas. Oh, ini loh, kripto ini berarti sekarang barang walaupun tidak berwujud seperti itu. Jadi karena apapun yang udah kena pajak berarti udah legal ya, Pak? Legal, berarti itu barang jelas. Dan apalagi sekarang kalau kita lihat industri kripto ini kan berkembang sangat pesat ya, Pak ya. Dalam mengatur industri ini apakah ada tantangan yang dihadapi oleh Bapepti, Pak? Iya, tantangan terbesar terutama adalah kecepatan dari teknologi ini ya. Benar. Saya kira kripto ini memang adalah istilahnya buah dari atau hasil dari industri blockchain dan Web3, terutama Web3. Nah, kita ketahui industri Web3 ini sangat berkembang sangat pesat, dan kemudian blockchain sendiri pemanfaatannya itu adalah salah satunya adalah aset kripto. Karena kan sebenarnya masih banyak lagi. Bisa jadi proyek-proyek lain di blockchain ini masih banyak. Tantangan yang terbesar tentu saja bagaimana kita, terutama yang di dalam negeri ya, kami mengatur, adalah bagaimana perdagangan aset kripto ini kita atur bisa jauh lebih besar lagi ke depan. Tapi tentu saja kami tantangannya adalah karena ruang lingkup Bapepti, yang karena kami bagian dari Kementerian Perdagangan, maka lingkup kami hanya di sisi dari bagian perdagangan saja. Jadi hanya bagian ketika produk ini masuk ke pasar, sampai ke konsumen, yang akhirnya untuk menjaga bagi konsumen. Lalu bagaimana dengan aturan ketika aset kripto ini baru masuk ketika developing misalkan. Aset kripto ini bisa diperolehkan ketika kita menciptakan sendiri developing, atau misalkan kita melakukan mining. Nah, dua tempat ini ketika mendeveloping atau memining ini belum ada yang mengatur. Walaupun memang sudah ada sebenarnya izin usaha untuk pengembangan di industri blockchain ini gitu kan. Ada KBLI 62014 misalkan, pengampunya di Kominfo. Nah, harusnya ini memang ada regulasi tersendiri. Siapa sih nanti regulasi yang bisa membantu mengembangkan industri blockchain ini dan Web3 ini? Nah, kalau misalkan ini sudah ada, maka kemudian sektor-sektor lain yang akan menggunakan industri blockchain ini tentu saja bisa mengatur masing-masing. Bapepti fokus kepada bagian mengatur isi perdagangannya. Bisa perdagangan aset kripto, perdagangan nanti NFT misalkan, perdagangan produk lain di dalam kripto dan sebagainya gitu.
Oh, jadi NFT juga sudah diatur ya Pak oleh NFT Bapepti? belum, Oh, masih NFT belum. belum. Karena kita masih siapa sebenarnya yang nanti mengampu untuk terkait penerbitan NFT ini? NFT kan agak berbeda ya. Mhm, Kalau kripto ibaratnya ini bisa fraksional. mhm. Kan kita bisa beli kripto 0, 0,0 sekian, kalau 8 di NFT belakang koma bisa. harus satu NFT tidak gitu ya. bisa. Iya. NFT satu. Nilai NFT satu dengan satu lainnya beda, bisa beda. NFT foto saya dengan NFT fotonya Mas Steven bisa Iya, beda harga. nilainya Kan beda. seperti itu. Kita Benar. bisa nyebutin, oh saya anggap 0,1 Ethereum, Mas Steven bisa 1 Ethereum. Oh, saya misalkan kok nggak bisa begitu. Tapi memang begitu Iya, konsepnya benar. seperti itu. Oh, tapi kalau kita lihat di dunia Web2 ini berkembang sangat luas ya Pak ya. Betul. Apalagi kita ada DeFi juga ya Hmm. Pak, Decentralized Finance, di mana kita bisa bertransaksi dan bahkan bisa staking dan bahkan bisa lending dan borrowing. Hmm. Kalau itu apa juga diatur oleh Bapepti Pak? Saat ini Bapepti sudah kemarin menerbitkan izin untuk beberapa pedagang aset kripto ya dalam hal ini, yang dalam arti menambahkan fitur dari staking. Nah, Staking. ini adalah salah satu tambahan supaya eh, investor dalam hal ini nasabah dari beberapa crypto trading platform ini bisa lebih tertarik gitu lagi untuk bahwa ini loh ada tambahan fitur lain, tidak harus ke platform luar gitu Heeh. kan. Walaupun nanti ada beberapa fitur lain yang mungkin kita perlu kaji gitu ya, seperti tadi ada landing dan sebagainya. Kita nanti akan pelajari lagi, tapi saat ini yang paling aman kita setelah kita kaji adalah staking kita Staking. izinkan. Karena kita juga harus melihat mana sih yang paling aman gitu untuk nasabah dan konsumen itu seperti itu. Jadi kita lihat dari sisi keamanannya Betul, juga ya tetap Pak. di situ. Jadi sebelum merilis fitur yang ada di Mm-mm. luar diimplementasikan ke Indonesia, yang paling penting dilihat adalah dari safety-nya ya Ya, Pak ya. Oh. Tapi kalau kita lihat ya Pak, dari segi masyarakat point of view-nya ini kan kalau kita lihat di tahun 2021 kemarin ada kasus gagal bayar atau exchange collapse, contohnya kayak FTX itu Pak. Nah, kalau kita menggunakan platform yang ada di lokal ini, apakah ada sistem pencegahan yang bisa menggaranti dana nasabah supaya tidak terjadi kasus serupa, Pak? nah ini yang menarik. Ketika kasus seperti FTX, justru itu adalah bagi masyarakat, terutama nasabah ataupun investor yang bertransaksi di crypto trading platform terdaftar di Indonesia, ini justru harusnya lebih aware dan mudah-mudahan ini menjadi trusted gitu, Hmm. trusted issue. Karena kalau misalkan bertransaksi yang di Indonesia, berarti itu sudah pasti trusted gitu. Heeh. Orang-orang sekarang banyak yang bertransaksi, kemudian makin saya lihat yang bertransaksi di crypto trading platform Indonesia, konsumennya atau nasabahnya makin naik. Hmm. Bisa dicatat sekarang ini per bulan Juni kemarin itu sudah mencapai 20 juta pelanggan. Oh, Berarti ini sudah dalam kurun waktu mulai transaksi itu 2020 lah ya. 2020 sampai sekarang 2024 hitungannya 5 tahun kurang. Tapi sudah 20 juta pelanggan. Coba bandingkan dengan yang bertransaksi di saham. Itu sekarang 13 juta pelanggan tapi sudah puluhan tahun. Seperti oh, itu. berarti lebih banyak kripto Lebih ya, Pak? banyak kripto. Oh, Nah, gitu. ini justru harusnya menjadi trusted isu di mana kalau di FTX kita tahu FTX izinnya dari mana sih, usahanya di bidang apa gitu kan seperti itu. Kemudian apakah dia diaudit secara rutin, ada otoritas? Kan tidak ada. Tidak ada. Kemudian makanya ketika mereka kemudian misinvestasi perusahaan pengelola dananya, kemudian bangkrut, ngajuin pilot juga Amerika ditolak dan sebagainya. Nah, kalau di Indonesia kan kita semua perusahaan ini harus ada audit keuangan, Hmm. ada juga kemudian audit dari sistemnya, karena kan kita syaratnya juga ada ISO ya. Iya. ISO 27001, ada ISO 27017 dan 18-nya, cloud privacy, cloud security, seperti itu. Nah, harapannya dengan begitu, maka kalau misalkan terjadi apa-apa, kan kita sudah tetapkan bahwa nanti dana itu akan disimpan di clearing. Heeh. Aset juga 70% ada di depository, 30% tetap ada di pedagang karena pedagang harus bisa mengelola sebagian asetnya, karena tadi bisa jadi ada staking dan sebagainya seperti itu. Nah, dengan begini, dengan kejadian FTX, mungkin kemudian kemarin sempat ada beberapa kejadian platform lain, bahkan ada beberapa kejadian terkait dengan koin, aset kripto dan sebagainya, yang kemudian di luar ternyata prediksi seperti itu. Kita harapannya masyarakat Indonesia bisa lebih aware lagi terhadap hal tersebut, sering melihat berita-berita media sosial, mendengar juga mungkin berita-berita dari influencer, bisa lihat dari media, contohnya misalkan ada poin kami, misal seperti itu. Nah, dengan begitu nanti masyarakat tahu
ayo bertransaksi di tempat yang legal, Legal. gitu seperti itu. Nah, kalau nggak salah di tahun 2021 dan 2022 kemarin ada salah satu exchange lokal nih yang eh, tutup juga nih, Pak. Betul. Ah, Tahun 2020 itu sebenarnya crypto trading platform di Indonesia itu ada 13 waktu itu. 13. Kalau nggak salah yang ini dia itu taruh reserve-nya di dan berkaitan dengan FTX kalau nggak salah dengan Nah, Three Arrow Capital kalau ya. nggak salah. Jadi kalau yang awal waktu itu adalah 2020 2021 Heeh. itu ditutup satu itu karena adalah memperdagangkan terutama salah satu koin yang dianggap itu ilegal waktu itu Ilegal. karena koinnya ini terindikasi kepada skema Ponzi waktu itu jadi sehingga Oh, ditutup waktu itu. Nah kemudian kesininya sampai saat ini belum ada lagi case-case dan sebagainya. Kalau misalkan case terkait dengan proses withdrawal dan sebagainya itu biasa. Terus kemudian terkait dengan ada misalkan phishing dan sebagainya karena memang sudah bisa ditelusuri karena biasanya phishing itu ketika melakukan transaksi menggunakan wifi di publik dan iya. sehingga dilakukan phishing dan sebagainya dan itu semua bisa ditelusuri oleh para people dari platform ketika ada aduan-aduan seperti itu. Oh, jadi yang kemarin yang exchange ditutup itu dana nasabah semua aman ya, Pak? Berarti? Dana nasabah itu aman, Hmm. kemudian dikembalikan dan kemudian dilakukan karena waktu itu platformnya pun dananya tidak terlalu banyak Hmm. yang tercatat waktu itu dan kemudian si pelakunya juga sudah langsung dilakukan tindakan pidana. Oh, jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita naruh kripto kita di exchange lokal dan bertransaksi di exchange lokal itu lebih cenderung terjamin ya, Pak. Dan apalagi kalau Betul, saya dengar kalau mau buat license exchange lokal dia harus deposit 100 miliar dulu ya, Pak, kalau nggak salah. betul. Ah, Jadi kalau misalkan untuk menjadi crypto trading platform mm-mm. terdaftar, itu modal di store-nya adalah 100 miliar. Dan Apa itu digunakan untuk menjamin dana nasabah itu, Pak? betul untuk Benar ya? menjamin dana nasabah. Ah. Oh, terus kalau misalnya kerugiannya di atas itu gimana, Pak? Kerugiannya di atas itu misalkan perusahaan itu kan pasti misinvestasi tapi kan pasti investasinya bukan dana nasabah yang dipakai Benar, karena dana nasabah itu pasti aman karena pasti disimpan di aman. clearing Ah, dan tidak bisa dipakai oleh dari si istilahnya pemilik ataupun perusahaan. Kalaupun perusahaan misalkan salah investasi karena dari si uang operasional dia atau aset dia yang dipakai itu maka kemudian nama dia akan jelek, tapi tetap kewajiban untuk mengembalikan dana para nasabah itu ada it's a must adalah yang di clearing harus dibalikin satu persatu kepada nasabahnya. Seperti itu. oh, makanya kalau nggak salah sejak tahun 2022 semenjak kasus FTX ada proof of reserve ya, Pak? Eh, Ibaratnya kalau misalkan sejak kasus FTX itu yang paling berubah itu dari sejak itu kan kita ada peraturan peraturan Bapepti berubah ya. Peraturan Bapepti nomor 8 kemudian ke peraturan Bapepti nomor 13. Yang paling berubah itu setelah kasus itu adalah yang pertama modal. Modal itu waktu itu karena waktu itu banyak sekali kripto yang mendaftar. Berarti kayaknya kok kenapa ada apa? Kenapa pada berminat? Akhirnya modal itu dulu 50 miliar Oh, sekarang jadi dinaikkan ke 100 100. miliar. Oke. Kemudian kita merasa bahwa sistem itu penting karena sistem sistem trading platform seperti ini adalah resikonya tinggi. Maka karena di Kominfo juga sudah mempersyaratkan terkait dengan ISO, maka di peraturan Bapepti yang terbaru itu harus ada ISO. Nah sebelumnya memang sudah ada syarat seperti harus ada disaster recovery center itu udah umum biasa. Kemudian untuk cloud itu server itu harus di Indonesia itu sudah biasa juga. Nah kemudian case yang lain adalah terkait dengan direksi, board of direction. Heeh. Board of direction ini kita wajibkan adalah untuk dirut yaitu CEO itu wajib WNI. WND. Karena kita tidak mau kejadian karena kemarin sempat ada case ketika ada yang kita sebut salah satu perusahaan crypto trading platform yang holdingnya dari Thailand gitu ya. Kemudian dia ternyata collapse gitu seperti itu. Sedangkan di Indonesia ada salah satu perusahaannya gitu ya. Tapi ternyata di rootnya itu ternyata bukan orang Indonesia, ada di Singapura seperti Oh, itu. waduh. Nah kita ketika kontak orangnya nggak ada, kita datang ke kantor nggak ada sama sekali, hanya representasi orang aja di situ. Nah kita tidak mau seperti itu karena nanti kita khawatir kalau begitu bisa saja walaupun bukan uang nasabah gitu, mungkin operasionalnya tiba-tiba dibawa kemana dan sebagainya, maka kita wajibkan direksi
dan komisaris 2/3-nya harus WNI dan di root-nya harus WNI. Itu salah satu yang banyak perubahan. Termasuk juga tadi kita sampaikan harus ada tambahan travel rule, itu baru travel rule, KYT dan sebagainya. Terus kemudian KYC-nya harus liveness, regtech, regulasi teknologi, jadi harus ada liveness seperti itu. Itu semua persyaratan kita wajibkan supaya semuanya transparan dan mudah tertelusur dan akuntabel seperti itu. Jadi yang dimaksud travel rule ini jika kita melakukan withdrawal itu harus mengasih spesifikasi kita mau melakukan untuk apa gitu ya. Ketika kita melakukan transfer wallet to wallet, Wallet to wallet. wallet to wallet itu di atas $1.000 maka harus menyampaikan data yang lebih lengkap, alamat dan sebagainya. Kalau di bawah $1.000 maka tidak memerlukan data yang lebih lengkap seperti itu. Oh, jadi yang dimaksud travel rule untuk transaksi di atas $1.000 jika Yes. kita mau withdraw BTC lah, Ya, Ethereum lah, USDT ke wallet Wallet. di luar exchange gitu Ya. ya. Oh, I see. Nah, tapi kalau dalam menerapkannya ini misalnya staking ya, Pak ya. Staking ini berarti jika kita menabung sebuah aset kripto di staking kan di exchange A, Di exchange A itu yang terdaftar Bapepti ya. yang terdaftar Bapepti, apakah exchange A itu di staking kan di platform luar, jadi exchange A-nya bisa menggunakan Ethereum-nya sesuka exchange A untuk diputar di sini atau gimana Pak dalam proses staking itu? Dalam hal ini istilahnya kalau saya misalkan saya sendiri punya aset kripto Ethereum, kemudian di salah satu crypto trading platform yang terdaftar di Bapepti gitu ya. Kemudian maka saya mengkuasakan kan seperti itu. Sama seperti deposito lah ya, mengkuasakan kepada bank, kemudian bank akan melakukan istilahnya meng-create lah istilahnya diputar lah, diinvestasikan. Jadi itu nanti terserah dari crypto trading platform tersebut menginvestasikan kemana. Tapi intinya semua investasi dia kan nanti akan tetap teraudit di akhir tahun. Karena kan semua, nah bedanya dengan FTX tadi seperti itu. FTX menginvestasikan kemana, tapi siapa yang mengaudit dia? Nggak ada. Kalau ini apapun yang dia lakukan tetap akan diaudit karena harus melaporkan hasil auditnya. Yang auditnya itu juga tidak sembarangan. Karena audit yang dilakukan pada perusahaan-perusahaan ini oleh audit yang harus terdaftar di IAI misalkan, Ikatan Akuntansi Indonesia seperti itu. Jadi harus yang terdaftar resmi juga di Ikatan Akuntansi seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan akan terdaftar. Jadi kalau misalkan dia ada misinvestasi itu akan kelihatan. Perusahaan itu pun misalkan kalau tiap bulan itu dia ekuitas keuangannya tidak terjaga, misalkan turun di bawah 80%, misalkan seperti itu pun akan ketahuan karena dia tiap hari, bahkan tiap hari itu harus melaporkan laporan keuangan, laporan transaksi. Jadi kalau keuangannya ternyata dia sering naik turun terganggu, itu aja udah menjadi alert bagi kita. Jadi ketat banget ya Pak. Ketat memang. Ya kalau memang tujuannya mau memberikan keamanan bagi konsumen, ya. kita harus ketat. I see. Jadi kalau misalnya sebelum dilakukan proses staking itu masih semua exchange tidak berhak untuk otak-otik dana tersebut. Tidak berhak. Betul. Tapi ketika kita melakukan staking artinya kita menyerahkan, oke ini tolong diputerin. Karena kan nanti ada syarat dan ketentuan, kemudian dia agree, maka kita menyerahkan sejumlah itu tapi ya, sisanya ya tetap aman, masih depositori gitu, yang punya nasabah. Jadi seperti itu. Ya. Oke. Nah, kebanyakan orang nih Pak, kalau dari saya dengar dari teman-teman saya ya, kenapa kok nggak pakai exchange lokal gitu? Ada yang bilang, aduh, liquidity-nya kecil ini, nanti spread-nya jual belinya tinggi. Nah, terus ada juga yang bilang, aduh, nanti fee-nya mahal, pajaknya mahal. Nah, tanggapan Pak Tirta gimana untuk mengklarifikasi statement ini, Pak? Iya, ini sih sebenarnya bener banget sebenarnya sih Mas Ivan ya. Jadi memang tujuan awalnya ketika membentuk crypto trading platform di Indonesia ini kan kita punya harapan adalah bagaimana masyarakat Indonesia tidak terlalu banyak yang mentransaksi ke exchange luar. Benar. Karena kan kalau banyak transaksi ke exchange luar, ini kan capital outflow-nya terlalu banyak gitu. Oh iya. Kita tahu transaksi kripto ini sekarang pun gitu ya, masih banyak orang Indonesia yang ternyata bertransaksi di exchange luar. Nah, untuk menarik ke sini itu sebenarnya effortnya luar biasa. Dengan kemarin sejak 2020 sebenarnya itu sudah kelihatan banyak yang kita tarik ke dalam negeri. Apalagi 2021 itu kita pernah transaksinya sampai 859,4 triliun. Itu terbesar. Tahun ini mungkin bisa dibilang cukup besar karena sampai Juni aja sudah mencapai 306 triliun. Ya kalau kali 2 lah gitu kan. 600. Berarti kasarnya udah 612. It's okay lah. Hampir mendekati 2021 seperti itu.
Tapi yang paling parah itu adalah tahun kemarin. Tahun kemarin tuh cuman 150-an lah triliun. Karena memang pasar lagi Pasar lagi turun down, banget. benar. Tapi yang paling dikeluhkan adalah bagi para nasabah, ya, karena saya juga sering lihat-lihat di Instagram gitu ya, komen dan sebagainya. Yang komen paling sering itu terutama adalah di pajak. Spread mungkin so far kan masing-masing platform punya spread yang beda-beda ya. Punya liquidity Punya beda-beda. spread yang beda-beda, liquidity beda-beda, dan itu menjadi persaingan lah ya, seperti itu. Karena kan ada yang platform yang memang dia bergerak seperti e-commerce, yang mempertemukan saya dan Mas Ipan untuk jual Oh beli. iya benar. Ada juga yang memang saya membeli kepada platform. Pakai market maker gitu. Betul, market maker. Jadi saya jual beli kepada platform, ada seperti itu. Nah, kemudian ini yang perlu dicermati juga, terutama yang paling mempengaruhi adalah fee-nya dari masing-masing platform ini. Bahkan ada beberapa itu sebenarnya tidak lebih besar dari pajaknya. Tidak lebih besar dari pajaknya. Jadi pajak itu bisa jadi lebih besar daripada fee-nya. Benar. Nah, ini yang kemudian makanya kemarin banyak para pengguna crypto trading platform dalam negeri itu mengeluhkan terkait dengan besaran pajak seperti itu. Karena kami sih harapannya kalau dari si aturan PMK 68 tahun 2022, pajak itu kan ditetapkan ada dua ya. Yang satu adalah ketika transaksi di crypto trading platform dalam negeri, di exchange dalam negeri, yang kemudian dipajakin itu ada 0,21%, 0,1 dan 0,11 PPh seperti itu, PPN, dan kemudian ada lagi yang Di luar. 2 kali lipat nih, 0,2 dan 0,22 untuk PPh dan PPN-nya kalau transaksi di exchange luar. Nah, masalahnya yang ketika orang yang misalkan masih transaksi di Binance, ternyata Ditjen Pajak belum bisa menerapkan pajak terhadap Binance itu ketika masih transaksi di luar. Nggak bisa otomatis gitu ya, Nggak Pak, bisa otomatis. Nah, kemarin makanya waktu kita diterapkan aturan itu, bagaimana caranya mengenakan itu? Kalau itu bisa dikenakan, misalkan Mas Dipan dikenakan transaksi ke Binance kena 2 kali lipat, pasti Mas Dipan mikir mendingan Waduh, transaksi di tambah dalam negeri mahal dong, gitu ya. ya kan? Iya. Karena otomatis pajaknya lebih gede, fee-nya apalagi gitu kan, jauh lebih kecil pasti seperti itu. Jadi salah satu yang mungkin keluhan adalah yang perlu evaluasi mungkin dari si itu pajak dan sebagainya. Tapi untuk sekarang kalau yang tadi belum bisa diterapkan, setahu saya pakai progresif ya, Pak ya? Untuk yang apa? Untuk yang exchange luar atau gimana? Untuk yang exchange luar belum bisa dikenakan apapun oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini. Oh, lalu untuk nasabah yang misalnya ada di luar mau dialihkan itu gimana Pak prosesnya? Saat ini kita hanya bisa berharap kalau misalkan yang kena exchange luar itu ya kalau nggak bisa dipajakin, salah satunya kemarin, contohnya kayak kemarin Kominfo akhirnya ngeblok beberapa exchange luar yang supaya istilahnya nasabah atau investor dalam negeri ini tidak bisa bebas untuk bertransaksi atau berinvestasi di trading di exchange luar seperti itu. Iya, Jadi sehingga mau tidak mau exchange di dalam negeri aja. Buat apa? Memang sih agak lebih tinggi gitu misalkan kena fee-nya, tapi paling tidak keamanannya lebih bisa dijaga gitu. Paling tidak gitu aja sih sekarang. Oh, benar. Waktu itu juga kalau saya lihat dari komentar para netizen nih Pak, waktu Kominfo mengeblok exchange luar itu banyak yang protes ya Pak kalau nggak salah. Betul. Ada yang bilang, loh ini kok tiba-tiba di blok Instagramnya nggak bisa dibuka gitu ya Pak ya. Terus bukan hanya Instagram, mau tapi download juga nggak ada di App Store, platformnya juga nggak ada. Terus katanya ada yang bilang, loh kok yang di blok ini, kok bukan itu yang platform gambling yang di blok gitu Pak. Judul. Itu gimana Pak? Ya, mungkin masyarakat juga melihat bahwa sebenarnya kayak gini ya, saya misalkan kayak sedang melakukan literasi. Ya dalam hal ini saya pun misalkan kalau misalkan saya sebagai Bapepti sebagai pengawas, saya pun tidak akan lakukan tiba-tiba ketika edukasi pada mahasiswa waktu itu. Saya nggak akan mungkin ngecek satu mahasiswa, tolong buka HP-nya gitu kan. Yang pegang Binance, saya tindak gitu kan di platformnya. Ya nggak bisa begitu juga konsepnya kan gitu. Itu semuanya adalah kebebasan karena kan semuanya cross border gitu kan. Tapi pemerintah pasti punya kebijakan bagaimana menjaga itu. Karena kalau semakin banyak orang bertransaksi di tempat yang mungkin dalam hal ini ilegal gitu kan, maka resikonya itu akan semakin besar. Walaupun kita bilang, itu kan resiko kamu sendiri, tapi kan kita nggak bisa begitu. Makanya kita mencoba membatasi ruang dalam hal ini. Ya, salah satunya dengan membatasi akses. Contohnya kemarin kalau misalkan mau di-download di Google dan sebagainya, udah nggak bisa.
Kalau di web juga ternyata sudah diblok oleh Kominfo, walaupun biasanya kucing-kucingan tuh. VPN ya. Di webnya itu kadang diganti, Oh, walaupun dot-dotnya diganti, Pak. domainnya diganti, walaupun arahnya tetap ke domain yang itu juga gitu Heeh. kan. Atau kalau enggak, kalau masih tetap susah diblok, tetap menggunakan domain yang lama tapi lewat VPN gitu, seperti itu. Iya. Nah, tapi kan semuanya pasti ketika menggunakan VPN pasti ada keterbatasan seperti itu. Kan transaksi ini kan ada rem on rem dan sebagainya, pasti harus istilahnya harus lebih luasa gitu. Tapi tentu saja dengan pembatasan-pembatasan itu harapannya ya kita ingin juga bahwa harapan bahwa industri kripto dalam negeri ini bisa tumbuh lebih banyak gitu, lebih besar dengan tanpa tanpa istilah tanpa terganggu dengan luar gitu kan. Harapannya kita bersaing bersama-sama, tapi bagaimana menciptakan persaingan ini juga kita tidak mau regulasi juga ketat. Tapi intinya bagaimana supaya aman, tapi kita juga harus didukung dengan regulasi lain, contohnya dari kementerian sektor lain lah, Kementerian Keuangan. Harapannya dengan kayak tadi di OJK gitu, nanti kita peralihan ke OJK. Ini bagus sebenarnya. Kami juga tidak tidak dalam rangka harus bertahan bahwa ini harus di Bapepti, enggak. Karena nanti ketika ke OJK dengan undang-undang yang baru dengan sektor keuangan, berarti ini akan lebih luas lagi. Tadi Mas Ipan menyampaikan bagaimana dengan decentralized finance, itulah nanti justru ketika decentralized finance pengawasan perbankan itu adalah di OJK, mungkin ini akan lebih luas lagi ketika financing dan sebagainya itu juga nanti sudah masuk di industri yang Web3 dan blockchain. Regulasinya pasti akan lebih masuk nanti di undang-undang yang baru nanti dengan sektor keuangan tadi. Nah, kalau kita lihat berarti Bapepti ini mau menginsentifikasi masyarakat supaya memindahkan dan memakai yang ada di platform dalam negeri ya Pak ya berarti. Betul. Dan berarti kalau dilihat yang tadi 20 juta itu belum termasuk yang di luar ya Pak ya. 20 juta itu adalah yang terdaftar di kripto tadi yang terdaftar di Bapepti saja. Berarti kalau kita hitung kemungkinan besar jauh di Kemungkinan atas besar itu ya Pak. yang di luar itu kalau datanya di dark web ya saya lihat itu jauh lebih besar dibandingkan 20 juta. Jadi pertumbuhannya jauh lebih pesat dari saham ya Pak ya. Bisa jadi. Karena kalau di luar ini kan terutama yang diperdagangkan yang paling menarik bagi para investor adalah karena produknya adalah features. Features. Benar. Nah, sedangkan yang 20 juta pelanggannya taksi dalam negeri ini kan baru di pasar spot. Benar. Itu. Nah, apakah kedepannya bakal diimplementasikan fitur features Pak di Bakal, pasti. Karena kita tadi aja saya sudah sebelum ke sini saya sedang membuat rapat dengan di bursa untuk beberapa produk kontrak features. Jadi nanti kalau kedepannya ini featuresnya masuk, mungkin beberapa platform yang selama ini mungkin stagnan, ada beberapa platform, terutama yang Big Five lah ya, itu nanti bisa jadi transaksinya akan semakin meningkat ke depan. Apalagi momennya, saya kira kalau featuresnya keluar dalam tahun ini, momennya pas. Kenapa pas? Karena kan kita tahu kalau Bitcoin itu punya siklus. Bitcoin itu siklus halvingnya 2020-2024 kemarin. Iya. Nah, biasanya 12 sampai 18 after halving itu biasanya ada posisi bullish. Bullish biasanya. Contohnya kayak 2021 sempat bullish. November 2021 all time high. Bitcoin. Nah, kita harapannya walaupun Bitcoin kemarin sempat all time high, apakah 2025 itu akan menjadi all time high yang baru? Prediksi pasar kan banyak yang 100.000. Justru kalau misalkan kemungkinan itu kita tangkap, maka futures-nya nanti ke depan, kan futures-nya berarti termasuk kayak futures-nya Bitcoin dengan IDR, Bitcoin dengan USDT dan sebagainya, atau ETH. Ini pasti akan menarik pasar dan menarik lagi para nasabah untuk mudah-mudahan para investor selama ini ke exchange luar pun jadi tertarik dalam negeri karena kita tahu mungkin keamanannya terjaga dalam negeri tapi produknya terbatas katanya kan gitu. Tapi kalau ternyata produknya ada dan aman, mungkin mereka bisa akan balik juga ke sini sehingga mengurangi capital outflow lagi seperti itu. I see. Nah, berarti ada plan bahwa itu akan diimplementasikan pada tahun ini ya Pak? Yes. Dan untuk perpajakan dan fee-nya juga mungkin nanti digodok masih Pak? Kita sih kemarin mencoba komunikasi dan pajak supaya nanti ada evaluasi lah. Kan ini sebenarnya kan pajak ini juga udah jalan 1 tahun lebih ya. Kita harapannya kalau sudah tahun lebih bisa dievaluasi. Kalau kami sih melihatnya industri kripto ini kan bisa dibilang industri digital ini baru ya. Baru. Kita baru sejak transaksi itu mulai 2020. Baru 5 tahun gitu kan. Berarti ini industri ini masih balita atau misalkan kita anggap embrio tapi pajaknya sudah berkontribusi besar. Jadi kita ini pajak itu bahkan sudah menyumbang 50% lebih dari pajak fintech.
Oh, kripto ya. iya. Makanya nggak aneh itu kalau misalkan beberapa crypto trading platform mungkin di beberapa Instagram ownernya para crypto trading platform ini sering memperlihatkan bahwa kamilah pemberi pajak terbesar. Oh iya, katanya Nah, 6 bulan kemarin satu contohnya triliun, Pak. Ya? contohnya Mas Stephen lah misalkan, Hah? Mas temannya Mas Stephen di Surabaya, Pak Re. si Ray, udah dapat penghargaan pajak tuh, bayangkan dari kantor pajak daerahnya. Hah. Berarti itu kan salah satu penyumbang terbesar kontribusi pada negara gitu kan seperti itu. Oh iya, dia dapat Penghargaan penghargaan pajak. pajak terbesar ya, Pak. Betul. I see. Nah, jadi kemungkinan apakah ada insentif yang diberikan oleh pemerintah ini untuk warga-warga yang masih menggunakan yang produk luar untuk menarik mereka sebagai nasabah di platform lokal, Pak? Ya, kalau kita sih nanti dengan kita akan coba bahas dengan Ditjen Pajak, kira-kira saya sih melihatnya insentif mungkin bukan bagi masyarakat, tapi bagaimana crypto trading platform ini yang sudah berupaya memajukan industri dalam negeri ini juga diberikan insentif lah dalam hal ini. Karena kan tadi sudah menyumbang pajak besar, kira-kira apakah pajaknya evaluasi atau nanti bisa dapat pengurangan dan Hmm, sebagainya, seperti itu. Kalau dari si nasabah tentu saja ketika dia bertransaksi di sini, kami harapkan juga nanti kan pasti dia kan sudah membayar pajak juga ketika transaksi. benar. Gitu. Harusnya catatan itu juga menjadi catatan yang baik dia sebagai warga negara yang sudah bertransaksi dalam crypto platform dan kemudian sadar pajak gitu kan. Insentif dalam bentuk apa? Ya saya kira nanti pemerintah dari Ditjen Pajak bisa Mengkaji. memberikan Ya. apa yang terbaik lah seperti itu. I see. Soalnya kan ada kasus di mana sebelum ada aturan perpajakan ini, mungkin si nasabah itu sudah beli Bitcoin terlebih dahulu, Pak. Hmm. Lalu disimpan di exchange luar. Lalu sekarang karena dengan aturan pajak itu berarti kan harus dibeli dan dijual di exchange lokal. Sedangkan kalau dia kirim Bitcoinnya dari yang luar tadi dibawa masuk ke dalam, itu kan nggak bisa diakui sebagai aset ya kalau nggak salah. Ya kalau misalkan sepanjang aset kripto misalkan dari luar, Mhm. Bitcoin masuk ke Indonesia, wallet to wallet gitu ya, Mhm. seperti itu, kan bisa jadi decentralized ya. Bisa jadi dalam cold wallet dan sebagainya, atau hot wallet. Tapi kemudian kalau misalkan dia masuk kepada walletnya di exchange crypto trading Lokal. platform, Ya. maka akan mulai dikenakan pajak, karena dia udah mulai masuk transaksi. Oh. Tapi sebelum masuk ke pasar, intinya belum akan dikenakan pajak. Jadi kalau misalnya belinya udah lama gitu, terus kita No mau, problem, oh, no jadi problem. kita mau kirim ke exchange lokal, terus kita mau Ya jual, belinya misalkan di Binance udah dulu, lama. misalkan di OKX, gitu Ah, seperti itu, di Coinbase, ah, di walletnya, kemudian tarik ke Indonesia, di cold di, wallet kita misalkan, di ah, cold wallet, di Ledger misalkan, baru ah, di Ledger kita mau masuk nih mulai transaksi, di contohnya misalkan di pintu Indodax, Toko Kripto misalkan, ya di Mobi masuk gitu. di Mobi misalkan, Ah, masuk. Nah baru di situ ketika masuk di Mobi, masuk. kita menjual aset kripto kita, baru dikena pajak gitu, karena Apa kita kalau sudah jual. dijual sudah bisa sah sebagai aset di SPT, Pak? Sah, sudah, Sah sudah. sudah. Jadi meskipun nggak kena pajak belinya. Nggak apa-apa. Oh, Karena nggak kan apa-apa. karena kan dia kena pajak kan Mas Ipan masuk di ini kan berarti dia jual. Iya benar. Maka kena pajak jual. Yang Berarti beli jual. misalkan saya, ya Ah. saya yang kena pajak beli gitu. Oh, jadi meskipun belinya udah lama banget nih, No Pak, problem. jualnya. No problem. No problem. Jadi kalau seperti itu bisa langsung kita terapkan di SPT bahwa kita Betul. punya ini dan ini sudah jadi aset saya berupa rupiah gitu, Pak. Iya. Oh, I see. Jadi bisa seperti itu ya. I see. Nah, lalu kalau kita sekarang mau bahas yang menarik nih, Pak. Jadi kalau dari posisi saya dan mungkin teman-teman sebagai influencer di aset kripto ini, bagi content creator, influencer ataupun analis nih, Pak. Cara yang benar untuk memberikan outlook atau rekomendasi tentang suatu koin di pasar itu seperti apa ya, Pak? Apakah ada aturan khusus nih tentang distribusi konten ini? Ya, sebenarnya sih untuk terkait dengan kekhususan relatif tidak ada ya. Yang penting adalah bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat yang memang ini adalah positif gitu ya. Positif dalam artian ketika disampaikan itu bahwa yang menyampaikan mempunyai pengalaman dalam hal tersebut. Misalkan ketika dia menyampaikan kan ada, saya ini sudah trading sekian tahun dan portofolio saya seperti ini, seperti itu. Berarti dia sudah punya pengalaman. Yang kedua adalah ketika disampaikan tidak dalam rangka mengajak memaksa masyarakat untuk bertransaksi. Karena kalau memaksa berarti biasanya
khawatir masyarakat yang belum paham tapi memaksa Ikut-ikutan. ikut gitu. Karena kan harus sampai paham dulu. Hmm. Yang ketiga, yang disampaikan itu biasanya produknya terutama. Bagi kami concernnya adalah produk. Ketika influencer menyampaikan produk dalam hal ini termasuk entitas, maka yang disampaikan harus entitas yang legal. Jangan mempromosikan entitas yang ilegal. Karena kan kemarin banyak kejadian nih, mempromosikan entitas yang ternyata di platform ternyata itu tidak berizin Bapepti, tidak berizin OJK. Kemudian ada juga yang promosikan transaksi di trading saham tapi platformnya ilegal. Trading forex tapi platformnya ilegal. Trading kripto platformnya ilegal. Nah ini kami influencer kami harapkan ini biasanya nanti kalau misalkan ada pemanggilan biasanya dari biro penyidikan kita nih biasanya seperti itu. Walaupun biasanya masih pembinaan lah. Tapi kan kalau di luar negeri ini biasanya agak berat. Beberapa negara bahkan menerapkan aturan kalau influencer ternyata mengendorse produk-produk yang ilegal, itu biasanya dikenakan sanksi yang cukup berat kalau di luar negeri. Di Inggris contohnya, itu berat. Tapi di Indonesia kita masih lebih pembinaan seperti itu. Nah, khawatirnya kalau masyarakat itu ikut, kan itu lebih menjerumuskan. Yang keempat itu adalah produknya adalah selain tadi entitas, produk kriptonya. Jadi kalau misalkan produk kriptonya, nanti mungkin influencer juga bisa melihat di peraturan Bapepti terakhir, nomor 2 tahun 2024, itu ada 545 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan. Jadi itu semua yang biasa diperdagangkan di crypto trading platform, contohnya salah satunya di Mobi. Jadi kalau di luar 545 ini, kami harapkan jangan coba di-endorse oleh para influencer untuk mengajak gitu kan. Wah ini nanti mengarah ke situ, ternyata di luar berarti kan aset kriptonya kita anggap ini ilegal gitu. Di luar, maksudnya bukan ilegal, tapi masih di luar. Karena masih berproses, bisa jadi aset kripto nambah gitu kan, tapi masih di luar whitelist kita gitu kan. Nah ini jangan sampai nanti masyarakat ikut ke sana gitu. Walaupun nanti juga jangan sampai juga influencer menyampaikan kepada masyarakat, ayolah transaksi gitu dengan uang sekian-sekian, tidak perlu menyebutkan nominal sebagainya, biarkan itu adalah kewajaran dari para nasabah aja mau berapa. Karena kan kalau kripto ini bertransaksi bisa dengan angka yang seminimal mungkin. Karena kalau kita nih kemarin ada survei itu kemarin sempat ada survei dari Koinvestasi itu. Transaksi kripto ini hampir 60% itu adalah di angka 100.000 sampai 1 juta. Jadi ternyata range-nya itu ternyata di bawah 1 juta itu 60% transaksi seperti itu. Dan rata-rata transaksi paling banyak itu adalah 2 sampai 5 kali transaksi dalam sebulan. Berarti cukup banyak. Jadi kalau kita memberikan outlook selama koinnya itu ada di 500 list yang tadi, itu oke. Ya. Tapi apa boleh kalau kasih entry di sini, Pak, TP di sini, stop loss-nya di sini, apa boleh seperti itu? Saya kira itu sepanjang itu kan punya pengalaman ya dan sebagainya. Saya kira fine-fine aja bagi kami. Karena kan itu tentu saja pasti tujuannya justru kalau bagi masyarakat harus diingetin bahwa Anda juga harus punya kapan harus berhenti. Berarti di situ ada stop loss. Yang penting influencer menyampaikan ini adalah stop loss di sini. Kalau nggak disampaikan stop loss-nya justru bahaya. Oh, jadi kita boleh seperti itu asal ada di 500 list tadi dan kita selalu memberikan disclaimer. Betul, disclaimer. Dan selalu do your own research. Do your own research yang penting. Oke. Nah, tapi kalau kita tanya, tadi Bapak kan bilang yang penting sang influencer punya sebuah pengalaman ya Pak. Nah, itu apakah ada license atau dia harus seperti apa pengalamannya? Saat ini sih memang belum ada menetapkan seperti itu, tapi di kita sekarang sudah ada namanya penasihat berjangka. WPA ya Pak? WPA. Jadi WPA ini kalau misalkan nanti influencer mau ikut, boleh nanti ada WPA yang nanti itu seperti profesi. Jadi kalau misalkan selama ini di Pialang itu ada broker terdaftar WPB, wakil pialang berjangka. Kalau WPA itu sebenarnya nanti bisa jadi penasihat, bisa bergerak sebagai penasihat bergerak istilah perseorangan, bisa juga nanti membentuk perusahaan penasihat berjangka yang nanti bisa memberikan kepenasihatan ke menggunakan crypto trading platform yang terdaftar di Bapepti gitu kan, misalkan, karena bisa jadi mungkin sebagai penasihat ini bisa ada juga alat atau tools. Kan sekarang ini ada banyak yang menggunakan alat yang menggunakan tools menggunakan berbasis IT gitu ya. Jadi sebagai expert advisor, kalau dulu mungkin terkenalnya ada robot trading dan sebagainya, tapi semuanya yang penting legalitasnya terdaftar dulu di kita gitu. Itu lebih baik sih menurut saya. Oh, I see. Tapi semuanya berproses lah kalau kita. Lebih baik semuanya kan perlu waktu ya.
seperti itu. Jadi seperti saya dan influencer lain ada baiknya ambil WPA itu ya Pak ya? Setuju kalau Benar. saya sih. Oh jadi itu baru launch kapan nih Pak WPA? Sebenarnya sudah mulai dari tahun kemarin ya. Dan Oh, kalau sekarang ini nanti kita sudah punya lembaga sertifikasi profesi yang ada eh, di bawah Aspetindo lah, itunya di bawah Bapepti sebenarnya. Cuman kemarin di kerjasamanya dengan Aspetindo, Asosiasi Perdagangan Berjangka Umum Indonesia. Jadi nanti ada LSP. Jadi kalau dapat kalau yang sekarang ini kalau misalkan jadi penasihat itu ketika menjadi profesi penasihat dapat sertifikatnya ini logonya Garuda sekarang. Jadi sertifikatnya nasional. oh, Kalau yang lalu mungkin masih belum di bawah LSP, jadi sertifikat kelulusannya masih under Bapepti gitu ya. Walaupun ditandatangan oleh kepala Bapepti. Kalau yang next nanti kita akan dapat logo bahwa itu rekomendasinya dari berlogo Garuda sesuai dengan profesi yang sudah diakui dengan nasional. jadi ketika kita sudah mengambil lisensi WPA tersebut, kita boleh memberikan rekomendasi dari Boleh, ya, 500 koin betul. yang tadi ya Pak ya? Betul. Jadi itu berlaku berapa lama Pak? Dan ujiannya seperti apa? Kira-kira? Ujiannya nanti lebih kepada performa ya, performa menyampaikan bagaimana dia sebagai penasihat menyampaikan bahwa salah satunya kayak tadi menyampaikan bahwa ini produk terkait dengan produk, menyampaikan terkait dengan entitas, kemudian menyangkut dengan teknikal dan sebagainya seperti itu pemahaman itu yang sebenarnya yang nanti bukan diuji secara tertulis tapi nanti ada yang bertanya wawancara seperti itu. Jadi saya kira kalau beberapa yang influencer yang lalu biasanya sih karena dia udah terbiasa dengan itu so far lulusnya bagus-bagus sih saya lihat sih karena memang sudah terbiasa ya lancar seperti itu. Itu berapa lama Pak? Ada expirednya? Expire-nya kalau nggak salah kemarin itu WPA itu kalau nggak salah 1 tahun ya kalau 2 tahun kalau nggak salah Oh, dua 2 tahun. tahun. Setelah itu harus di Nanti akan ada renewal. perpanjangan, bisa diperpanjang. Oh, I see. Nah, terus di sini mungkin ada kasus nih Pak, di mana ada influencer yang bilang optimis sebuah aset ini bakal naik, tapi akhirnya malah asetnya ini jadi kayak pump and dump gitu Pak, dan menjadikan followernya exit liquidity. Nah, di kasus seperti ini apakah melanggar hukum atau gimana Pak? Ya sebenarnya ini kembali lagi yang saya sampaikan ya kalau di kasus di negara luar ini justru akan melanggar hukum. Nah di dalam negeri ini kemudian banyak juga sebenarnya beberapa yang kemudian karena ada aduan tapi ya biasanya kalau ada delik aduan maka kemudian diadukan kepada kita ataupun mungkin kepada APH dalam hal ini kepada kepolisian. Heeh. Kenapa demikian? Karena biasanya yang diadukan bisa jadi aset kriptonya juga ada beberapa yang memang di luar yang eh, list kita, Heeh. ataupun ada yang dalam list kita tapi ternyata aset kripto bahkan itu ada beberapa juga yang bukan di list tapi bahkan kemudian ada berskema yang ilegal lah, Ponzi dan sebagainya. Itu biasanya udah pasti masuk kepada ranah kepolisian. Kalau di kami biasanya nanti akan kita panggil dulu dari yang bersangkutan. Kalau ternyata ini kemudian merugikan masyarakat cukup besar, maka kami akan bekerja sama dengan kepolisian juga. I see. Jadi kita harus memperhatikan dan tidak boleh promosi yang di luar 500 tadi ya Pak. Betul. Dan juga ada baiknya mengambil lisensi yang tadi ya Pak, Betul. WPA. I see. Nah, terus kalau misalnya cuma sekedar review project atau mungkin ada tapi bukan ajakan membeli ini Pak. Misal Kalau kita ada sebuah alat atau tools untuk mempermudah analisa dan kita mau kenalin ke follower kita gitu. Apa boleh Pak? saya kira masih boleh itu untuk apalagi kan ada tools-tool yang kita anggap bahwa ini adalah sesuatu yang dianggap mempermudah. Hmm. Kan ketika mempermudah, efisien, masyarakat mungkin memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda ya. Hmm. Ada yang mungkin dalam hal ini tidak paham secara teknologi, tapi kemudian kalau misalkan dibantu tools, dia akan lebih mudah. Hmm. Ada juga yang senang kemudian tanpa perlu tool, tapi dia senang utak-atik, dia mandiri, itu juga lebih mudah seperti itu. Jadi kembali lagi pada masyarakatnya, tapi pada influencer yang bisa menyampaikan itu dan kemudian dalam hal ini menguasai dari sisi tools dan kemudian sisi teknikalnya, ya kemudian karena dia punya pemahaman, saya kira tidak ada masalah. Yang penting tadi, jangan sampai nanti dari awal itu harus disclaimer bahwa ini tetap semua harus dilakukan riset kembali kepada masyarakat atau nasabah masing-masing gitu. Kami hanya dalam rangka mengenalkan dan mereview bahwa proyek ini bagus.
Kan sekarang juga banyak ya mereview istilahnya gadget dan sebagainya gitu kan, bahwa fiturnya ada ini dibandingkan dengan ini kelebihannya, harganya lebih murah dan sebagainya. Tapi kembali lagi pada masyarakat memilih yang mana kan seperti itu. I see. Jadi kalau kita sekedar review tapi tidak memberikan ajakan atau apa itu masih Betul. oke. Nah, Ya, karena ada kalanya ada kasus di mana kita mereview project yang masih dalam fase sebelum listing, Pak. ya, Misalnya mas, airdrop nih, Pak. ya, masih beta Masih gitu. beta gitu. Kita kan review project yang airdrop nih, Pak. Itu kan belum ada di 500 list itu. Betul. Itu apa boleh ya, Pak? Eh, Misal kalau sekarang kan lagi sepanjang viral yang hamster ya, itu, Pak. Misalnya. sepanjang kan di sini kan tidak mengajak ya, tapi dalam hal ini memperkenalkan, Heeh, bukan mempromosikan, apalagi melakukan pre-sale. heeh, Nah, itu kan justru nggak boleh ya kan, heeh. tiba-tiba mau mempromosikan, tiba-tiba pre-sale, join di bawahnya. Nah, itu pasti nggak boleh banget gitu kan. Tiba-tiba join, kontak ke sini, masuk grup Telegram, itu pasti arahnya udah jelas, pasti Penggalangan akan dana ya. melanggar, pasti Heeh. akan ke depannya. Karena pasti mengajak, kalau udah masuk join Telegram, join ke sini, pasti ujungnya akan pengumpulan dana di awal. Nah, itu berbahaya. Tapi kalau cuman memperkenalkan, nanti akan ada listing ini, proyeknya saya kira bagus, karena di sini akan terdapat ini, dan sebagainya. Ke depan punya rencana, mereka akan mengembangkan ini, di bidang ini, ada game ini. Saya kira itu tidak masalah, bagus. Itu memperkenalkan itu. Baru yang penting adalah direview lagi, nanti setelah rilis. Ketika setelah rilis, direview lagi, apalagi setelah jalan, direview lagi. Kalau setelah jalan direview, ternyata, oh ternyata kenapa ini jelek ya, terus sekarang hasil review ini harus tanggung jawab juga. Ini reviewnya ternyata jelek karena kemarin ternyata proyeknya belum bisa berhasil, ternyata belum mencapai sasaran dan sebagainya seperti itu. I see. Jadi di luar list itu nggak apa-apa asal jangan pernah memberi ajakan Betul, seperti yang itu ya, Pak kuncinya ya. adalah jangan mengajak dulu. Jangan mengajak. Jadi oke oke, Pak. Nah, tapi kalau kita lihat di masyarakat Indonesia ini ya, karena kan mohon maaf tingkat literasi finansialnya masih agak kurang nih, Pak. Jadi marketing yang too good to be true itu justru lebih kena ya di masyarakat zaman sekarang gitu. I, Apalagi ada influencer yang kayak pamer mobilnya atau gimana gitu, Pak. ya, Indonesia ini kan salah satu negara yang di Asia Tenggara terutama paling banyak ya penduduknya. Benar. Kemudian pengguna gadgetnya juga luar biasa banyak ya. Jadi kita ini salah satu yang terutama di kota-kota besar. Jadi kalau misalkan ketika bikin sesuatu yang cepat trending topik, itu biasanya terjadi di negara Indonesia. Bahkan beberapa kejadian trending topik Twitter, trending topik TikTok, Indonesia, karena pasarnya TikTok itu Indonesia. Jadi pasarnya Reel dan sebagainya itu salah satunya Indonesia yang besar. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, masyarakat tuh yang dilihatnya adalah luarnya dulu, instan. Jadi ketika melihat, wah ini cepat kaya dan sebagainya, mereka kan lebih mudah untuk mengikuti. Kadang FOMO seperti Nah, itu. setelah dia promosi seperti itu, biasanya dia mengarahkan untuk membeli kelas. Apakah boleh Pak jual kelas seperti Nah, itu? itu yang justru harusnya masyarakat kita juga harus cerdas. Jadi kalau kita lihat memang beberapa hasil survei dari eh, inklusi keuangan dari literasi gitu ya, dari OJK, Bank Indonesia, dari beberapa riset, itu banyak menyampaikan bahwa literasi keuangan keuangan di Indonesia ini juga belum bagus-bagus amat gitu. Jadi kalau di rata-rata secara global itu masih hanya di rata-rata aja, belum setinggi itu. Makanya PR-nya edukasi itu sangat-sangat besar. Jadi kalau sekarang kita harus banyak gempur gitu di media sosial dan sebagainya gitu ya. Tapi kembali lagi, salah satunya adalah bagaimana pemerintah itu justru harus menggandeng para influencer sebenarnya. Contohnya kita pemerintah menggandeng kayak Mas Steven, menggandeng seperti misalkan Timothy Ronald yang gede, Hmm. gininya followernya, justru harus digandeng sebenarnya. Makanya kita dalam hal ini kalau misalkan ini lebih mengedepan pembinaan. Karena kalau misalkan kita pakai link pemerintah misalkan, Instagramnya atau media sosial pemerintah yang followernya gede, yang mana sih gitu? Nggak ada follower yang gede, followernya dari pemerintah. Paling hanya lewat media TV. Sekarang udah jarang yang nonton Jarang TV. dilihat. Atau lewat YouTube. YouTube-nya siapa yang mau dipakai kan gitu Hmm. seperti itu. Jadi kembali lagi, makanya kalau kita mau menggencarkan ya harus kita Ya lewat kita lagi lewat sharing influencer-influencer bareng lagi ya Pak seperti ya. itu. Karena yang paling mudah sekarang diikuti para influencer ini ya perangnya dengan influencer lagi seperti itu. Tapi kita harapkan semua influencer juga jangan punya
moral hazard dalam hal ini untuk jangan mengendorse hal-hal yang kemudian ternyata ini ilegal. Jadi lebih pastikan lagi bahwa kalau misalkan mendapatkan endorse, pastikan bahwa ini produknya legal atau enggak. Karena biasanya kejadian kalau misalkan kita panggil influencernya ke kantor kami gitu, wah kami tidak tahu Pak ini produknya legal tuh karena kami cuma tahu dikasih proyek oleh dari manajernya misalkan seperti itu. Nah ini saya kira jangan sampai seperti itu. Masyarakat harapannya ini literasi kita memang belum terlalu bagus angkanya. Kita harapkan nanti kami sendiri kerjasama dengan pemerintah lah, dengan Bank Indonesia, OJK, literasi sama-sama. Salah satunya kan saya di sini juga Iya, senang diundang oleh koin kami, jadi kita bisa terima kasih Mas Ivan membantu sama-sama literasi ya membantu Pak ya. literasi kepada masyarakat luas lah seperti I itu. see. Jadi kalau misalnya kita sudah ambil license BPA itu, lalu kita ingin membuka sebuah edukasi dan itu agak berbayar kepada masyarakat, itu diperbolehkan nggak ya Pak? Sebenarnya itu kembali lagi kalau dari kami tidak ada yang membatasi bahwa itu berbayar seperti apa, tapi yang pasti jangan sampai memberatkan lah seperti itu. Oh gitu. Karena kan ketika menjadi penasihat itu memang itu suatu profesi. Benar. Kan kita Ketika juga dia pasti butuh ya dana ketika juga ya. dia kemudian masyarakatnya mau berinvestasi di platform yang misalkan di Mobi gitu Heeh. kan, kemudian maka keuntungan yang didapat itu biasanya akan dapat fee. Banyak yang penasihat tuh misalkan kalau nasabah yang kemudian bertransaksi itu mendapatkan keuntungan, biasanya baru membayar fee. Ada yang begitu. Ada juga kalau rugi kemudian lagi turun dia tidak membayar fee-nya dulu. Seperti itu. Jadi sebagaimana sebijak mungkin lah seperti itu. I see. Nah, eh, untuk kreator dan edukasi atau mungkin analis yang ingin berkecimpung di dunia kripto nih Pak, ada advice nggak Pak yang bisa Bapak berikan agar mereka mendistribusi konten kriptonya ini dengan baik dan benar, atau mungkin ada suatu best practice atau guideline dari Bapepti agar kita ini bisa sama-sama menumbuhkan industri kripto di Indonesia nih Pak? Ya, yang pasti buat para influencer semua, terutama di kripto, terutama hampir semua rata ini di sini generasinya Gen Z ya. Heeh. Gen Z semua, terutama Mas Ivan dan kawan-kawan. Saya kira yang pertama kalau misalkan menginfluence, yang pertama diajak adalah agar masyarakat itu berinvestasi di dalam negeri adalah di tempat yang legal, yang legal. Legal dalam artian bisa dicek di OJK atau di Bapepti. Kalau di Bapepti bisa dicek di website itu ada di quick search atau nanti kalau diklik mengarahnya pada cek legalitas bapepti.go.id. Jadi kalau misalkan dicek nanti ada, berarti itu legal. Yang kedua itu harus menyampaikan yang memang logis. Jadi kalau misalkan logis itu berarti ini adalah produk yang memang sudah terdaftar di Bapepti. Kalaupun belum terdaftar, misalkan ini sudah ada di CoinMarketCap misalkan, dan sudah diperdagangkan di beberapa kriptocurrency besar di luar. Kemudian bahwa ini ditawarkan juga bahwa ini nanti keuntungannya itu kemungkinan kenaikan gainnya seperti ini. Bukan yang kemudian ternyata kita akan mendapatkan keuntungan 3% per hari dan sebagainya. Kalau itu kan nanti mengarah pada Ponzi pasti. Ponzi, ya. Produk apa sih yang memberikan keuntungan pasti setiap hari atau setiap bulan? Tidak ada. Tidak Tapi ada. semuanya fluktuatif. Jadi kalau misalkan kripto pastikan ini loh produknya dan fluktuasinya seperti ini, kondisi pasar ke depan seperti apa. Jadi harus logis dan kemudian legal yang disampaikan. I see. Nah, kalau kita bahas tentang masa depan tentang regulasi kripto nih Pak, bagaimana pendapat Bapak agar aset kripto ini bisa koeksis dengan aset konvensional lain seperti saham, deposito, obligasi gitu? Ya, saya kira aset kripto sampai saat ini kalau kita lihat di beberapa survei di dalam negeri, aset kripto ini sudah menjadi aset investasi nomor 3. Jadi setelah reksadana dan saham dalam negeri. Jadi kalau kita lihat ke depan, bisa jadi dengan perkembangan Web3 dan blockchain ke depan, apakah mungkin aset kripto bisa melebihi perdagangan atau investasi di saham Konvensional. dalam negeri? Saya kira tidak ada yang tidak mungkin keniscayaan itu, karena tentu saja Bitcoin sendiri saat ini adalah sudah menjadi aset nomor 8 terbesar di dunia. Nomor satunya masih emas, nomor duanya masih Apple dan kawan-kawan sahamnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ke depan Bitcoin ini nanti dengan halvingnya masih ada,
apalagi supply terbatas masih besar mungkin. Jadi tantangan kita tentu saja dari sisi ke depan yang kita ingin harapkan, bagaimana kita mencapai regulasi ini terus mengejar pada market development. Market development ini kan kripto dalam ini tadinya tadi saya mengembangkan features. Setelah features mungkin bisa jadi kita mengembangkan ETF. Karena kan di luar ETF sudah ada. Tapi kita features dulu lah. ETF nanti baru ke depan seperti itu. Nah, dengan begitu kita bisa men-catch up perkembangan-perkembangan ke depan, maka kemudian pasar juga bisa lebih baik dan regulasi kita terus benahi, market development terjaga, tapi konsumen juga tetap dijaga seperti itu keamanannya. I see. Uh, jadi karena kita lihat kan Pak, semenjak adanya aset kripto yang semakin gencar di Indonesia, ini juga mempengaruhi volume perdagangan di market saham. Apa itu it's okay for that industry atau gimana? Saya kira untuk perkembangan antara kripto dan saham ini agak sedikit berbeda ya, karena beberapa terutama untuk dari sisi usia ya. Heeh. Contohnya beberapa konglomerat lah di sini Hmm. ya. Mungkin kalau ditanya pasti lebih banyak portofolio sahamnya dibandingkan kripto. Kripto. Bahkan ada yang kalau kripto saya masih belum percaya, mungkin 1% gitu. Coba tanya dengan anak-anak muda, pasti Banyak kriptonya. portofolionya bahkan ada yang sampai 90%, 70% dan sebagainya. Jadi di sini memang pengaruh dari generasi itu sangat berpengaruh karena memang generasi yang muda itu dimulai dengan ketika generasi internet. Generasi yang awal itu ketika belum ada internet, di mana investasi dimulai dengan physical asset istilahnya. Kalau sekarang kan sudah digital asset, jadi kemudian mindsetnya agak berbeda. Walaupun tidak dipungkiri nanti ke depan bisa jadi yang kemarin milenial atau kemarin baby boomer pun bisa jadi gitu masuk juga nanti dengan ke digital ini, karena kemudian digital ini makin pesat. Contohnya Donald Trump yang pengusaha kawakan aja Heeh. sekarang bahkan mau menciptakan kiblatnya Bitcoin di Amerika kalau dia jadi presiden Amerika katanya. Heeh. I see. Nah, sekarang kalau boleh tanya, Pak Tirta sendiri invest kripto nggak? Kalau saya, karena saya sebagai pembina Bapepti Heeh. dalam rangka bukan dalam rangka investasi, tapi kita harus juga memahami pasar. Jadi kita harus tetap mencoba istilahnya transaksi atau trading. Mm-mm. Tidak perlu besar tapi kecil, tapi paling kita supaya memahami sebenarnya aset kripto apa saja yang ternyata ini adalah yang punya fundamental, mana yang fluktuasi. Mm-mm. Contohnya kayak kemarin, yang transaksi aset kripto di dalam 6 bulan terakhir ini paling banyak adalah tetap Tether, USDT, Bitcoin, kemudian ada Ethereum, kemudian Solana, ada ini, iya. ada Solana sempat. Nah, ada juga yang keempat tuh yang menarik karena kemarin Bitcoin naik, Bitcoin turun, selalu diikuti adalah Memcoin, Memecoin. PP. PP. Itu salah satu yang menarik. Tapi kalau saya sih tidak belum belum mau mencoba untuk terkait dengan Memcoin. Nah, saya lebih mencoba untuk memantau harga aset kripto ini. Karena kalau kita misalkan meregulasi tapi kita udah tahu aset kripto apa saja, pergerakan harga, kalau cuman untuk lihat coin market cap kayaknya malas. Tapi kalau kita paling menyimpan sedikit gitu kan, kan kita mau ngomong harus lihat ya. Wah, sekarang Solana udah naik lagi nih, 180 gitu kan, seperti itu. Oh, ternyata Bitcoin udah lagi naik gitu. Jadi Jadi kita harus punya dikit-dikit lah ya ya, Pak, kita ya. harus harus ada dikit-dikit tapi tidak paling tidak untuk supaya kita tahu gitu. Jadi kalau Bapak lihat gimana nih masa depan regulasi aset kripto di Indonesia 5-10 tahun ke depan? Regulasi ke depan ini tentu saja kami dengan adanya peralihan kepada OJK, dengan adanya undang-undang perluasan sektor keuangan, tentu saja aset kripto 5 tahun ke depan ini pasti akan berkembang lebih luas. Melihat regulasinya saat ini tentu saja sudah lingkupnya luas di sektor keuangan. Berarti mulai kepada finance. Apakah ini kemudian masuk kepada decentralized? Saat ini kan platform centralized ya. Kalau misalkan decentralized nanti ke depan, maka PR-nya pemerintah tentu saja regulasi adalah tantangannya besar. Bagaimana kalau pasarnya kemudian fully decentralized, lalu pemerintah harus tahu bagaimana cara mengawasinya nanti ke depan. Karena kalau misalkan sudah decentralized, harusnya itu akan sulit intervensi. Maka kemudian yang paling ditunggu adalah
peran pemerintah masuk ke dalam decentralized itu Oke. melalui salah satunya adalah CBDC. Hmm. CBDC sudah di launching tapi belum implemented. Kalau CBDC masuk dalam ke perdagangan kripto decentralized, maka kemudian semua transaksi aset kripto yang dimulai dengan rupiahnya dari CBDC dan kemudian dikonvert kepada aset kripto, justru semuanya akan telusur karena awalnya dari CBDC tadi, decentralized seperti itu. I see. Nah, untuk menutup sebelum saya simpulkan nih Pak, ada pesan atau himbauan khusus nih yang ingin disampaikan kepada teman-teman di koin kami atau teman-teman viewer YouTube ini terkait regulasi dan investasi kripto di Indonesia, dan juga gimana nih untuk dapat bantuan lanjutan dari Bapepti mengenai regulasi kripto? Apa ada hotline atau website atau gimana Pak? Ya, baik. Buat teman-teman semua, terutama viewernya dari podcast koin kami, dan tentu saja dengan Mas Ipan di sini, tentu saja untuk bertransaksi di aset kripto ini adalah resikonya tinggi, tapi juga gainnya juga tidak sedikit. Jadi harus dipastikan kalau misalkan mau bertransaksi di aset kripto di tempat yang legal dan penawaran-penawarannya itu harus yang logis. Jadi pasti ini adalah aset yang benar seperti itu. Dan kemudian mau berinvestasi itu penting karena untuk meningkatkan passive income. Tapi jangan lupa untuk mendapatkan passive income itu juga harus meningkatkan active income kita. Active income-nya bukan hanya melulu dari kita mencari penghasilan yang besar dan terus diperbesar, tapi juga harus ditingkatkan dengan soft skill. Soft skill itu active income kita ke depan. Semakin banyak soft skill kita, maka kita akan semakin banyak meningkatkan income kita. Setelah kita cukup, pasti kita akan memikirkan bagaimana belajar untuk meningkatkan passive income kita, dan kemudian di tempat yang legal dan logis. Kemudian kalau ada pengaduan atau apa dan sebagainya, atau harus ada yang ditanyakan kepada Bapepti, kita ada hotline Bapepti, itu ada nomor teleponnya. Kemudian kalau ada pengaduan, itu ada pengaduan bapepti.id juga, lewat email, itu bisa langsung dimasukkan situ dan akan direspon. Dan kemudian kalau mau bisa mencari apakah ada yang legalitas atau tidak, bisa dicek juga, ada cek legalitas bapepti.go.id. Jadi bisa dicek, misalkan Mobi akan keluar, akan keluar PT CTXG Berkarya Indonesia, seperti itu. Alamatnya di mana akan ada kelihatan seperti itu. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mas Dipan dan Oke, koin kami. jadi di podcast ini kita sudah belajar banyak banget ya guys ya. Terima kasih banyak buat Pak Tirta atas waktunya. Mulai dari di awal kita belajar tentang di mana exchange lokal itu jauh lebih safety, lebih aman, dan juga di OJK-nya juga lebih bagus dan juga sudah regulasi oleh Bapepti, dan juga ada reserve yang mana menjaga keamanan dana nasabah. Setelah itu kita juga belajar tentang di mana di Bapepti ada lisensi WPA, di mana untuk para influencer agar bisa dapat lebih mudah dan lebih legal dalam menyampaikan opini dan distribusi konten ke masyarakat. Dan ditutup juga dengan Pak Tirta, di mana beliau juga mengatakan bahwa untuk para investor kripto di Indonesia dan pendengar YouTube podcast koin kami di sini, agar lebih mempertajam soft skill dan mempelajari ilmu terlebih dahulu sebelum berinvestasi. Jadi tidak hanya ikut-ikutan. Jadi terima kasih banyak Pak Tirta untuk waktunya. Thank you for your time Pak, and see you and bye-bye.